Gajah Mada berasal dari banyak wilayah di Nusantara. Kenapa banyak wilayah? Itu dikarenakan ketenarannya yang jauh mengungguli Raja-Raja Majapahit junjungannya. Nama besar dan kualitas kepemimpinannya masih diagungkan sampai pada saat ini. Dan juga masih dijadikan acuan tauladan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Jadi jangan heran jika identitas asalnya banyak yang mengklaim dari beberapa wilayah-wilayah tertentu. Beberapa masyarakat akan merasa bangga memiliki identitas sebagai pewaris budaya yang hebat. Potensi historiografi masa lalu yang demikian ini memang diperlukan untuk mempertangguh eksistensi identitas mereka. Jadi jangan heran jika bertanya dari mana Gajah Mada berasal dan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Karena jawabannya tergantung kepada siapa Anda bertanya. Berikut ini 4 sumber tulis naskah sastra yang bisa mendukung interpretasi tentang asal-usul Gajah Mada. Naskah Usana Jawa. Di Pulau Bali, sebuah kisah mistis bermula. Sebuah naskah kuno, Naskah Usana Jawa, menceritakan tentang kelahiran seorang tokoh yang akan dikenal oleh seluruh Nusantara, Gajah Mada. Gajah Mada tidak dilahirkan seperti manusia biasa. Dalam kisah ini, ia memancar dari sebuah buah kelapa sebagai penjelma dari Sang Hyang Narayana, sosok yang diakui sebagai dewa. Maka Gajah Mada pun dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu, melainkan murni dari kehendak dewa-dewi. Naskah-naskah tradisional Nusantara seringkali menegaskan kelebihan seorang melalui mitos. Dengan cara ini, tokoh-tokoh yang dimaksud menjadi layak dijunjung tinggi dan dihormati. Biasanya mereka digambarkan sebagai anak dewa atau bahkan penjelmaan dewa itu sendiri, diturunkan ke dunia dengan cara yang tak lazim. Sejak hari kelahirannya, keajaiban demi keajaiban mengikuti Gajah Mada. Penggambaran seperti ini adalah hal yang umum dalam sistem kepercayaan masyarakat Hindu atau Buddha pada masa itu. Oleh karena itu, tafsir dan rasionalisasi menjadi penting agar isi naskah dapat dijadikan rujukan. Dengan demikian, Gajah Mada bukan hanya sekedar tokoh sejarah, tetapi juga simbol dari mitos dan keajaiban yang mengikat kita dengan budaya yang kaya ini. Yang kedua adalah Babat Gajah Mada. Ini adalah sebuah karya sastra Bali di masa selanjutnya. Ceritanya tentang seorang pendeta muda, Pusura Darmayogi, yang punya istri cantik bernama Padminari Pratih. Istri ini diberikan oleh gurunya, Pu Raga Gunting, yang dikenal juga sebagai Pusura Darma Wiyasa. Pusura Darmayogi bikin huma di selatan Lembah Tulis. Sementara Padminari Ratih tinggal di pertamanan. Dia hanya sesekali nengok suaminya di huma baru itu. Tapi Dewa Barma jatuh cinta pada Padminari Ratih karena kecantikannya. Suatu hari Nari Ratih mengalami tragedi ketika Dewa Brahma memperlakukannya dengan tindakan yang kurang pantas di sebuah gubuk sepi. Setelah kejadian itu, Nari Ratih langsung menceritakan semuanya kepada suaminya. Mereka pun memutuskan untuk mengembara selama berbulan-bulan. Saat Nari Ratih hamil dan waktunya melahirkan tiba, mereka akhirnya sampai di desa Mada yang terletak di kaki gunung Semeru. Di sana lahirlah seorang bayi laki-laki dan Allah memberikan tanda bahwa bayi ini akan menjadi sosok penting di masa depan. Bayi itu kemudian diasuh oleh kepala desa Mada, sementara kedua orang tuanya pergi betapa di puncak gunung Lambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan untuk si bayi. Dewata pun mengabulkan permohonan itu, mengatakan bahwa kelak bayi ini akan dikenal di seluruh Nusantara. Suatu ketika Mahapatih Majapahit datang ke desa Mada dan mengajak Mada, anak kepala desa yang kini sudah remaja, untuk ikut ke Majapahit dan mengabdi kepada raja. Ini adalah kesempatan besar buat Mada. Mahapatih Majapahit kemudian menikahkan Mada dengan putrinya yang bernama Ken Bebet, lalu membantu Mada untuk menggantikan kedudukannya sebagai Mahapatih Amangkabumi Majapahit. Berkat Mahapatih Amangkabumi Mada, Majapahit berhasil mengembangkan kekuasaannya hingga banyak raja dari luar Pulau Jawa yang tunduk kepada Raja Majapahit.
ketiga, Babat Arung Bondan. Dalam kitab Jawa Pertengahan, Babat Arung Bondan ada versi menarik tentang asal-usul Gajah Mada. Dalam cerita ini, Gajah Mada digambarkan sebagai anak dari Patih Lugender yang dikenal juga dengan nama Logender dalam kisah Dharma Wulan dan Anak Jingga. Diceritakan bahwa Logender menjabat sebagai Patih Ratu Majapahit yang bernama Ratu Kenya atau Kencana Bungo. Ini memberikan perspektif yang berbeda tentang latar belakang Gajah Mada dan peran dalam sejarah Majapahit. Jadi kisahnya bukan hanya tentang kepemimpinan, keberanian, tetapi juga tentang warisan dan hubungan keluarga yang membentuk perjalanan sejarahnya. Untuk melihat terjemahan kitab Jawa Pertengahan Babat Arung Bondan adalah sebagai berikut. Telah lama sang raja memerintah. Kedua orang tuanya telah meninggal. Patih Lugender di kemudian hari dan Patih Udara yang menggantikan kedudukannya. Patih Lugender setelah mengangkat putranya yang menggantikan. Gajah Mada namanya, disayangi oleh raja. Pekerjaannya selalu cekatan, cukup lama tidak menikah dengan manusia biasa. Istrinya makhluk halus, oleh karena itu tidak menikahi manusia. J.L.A. Barades pernah menyebutkan bahwa kisah Dharma Wulan dan Anak Jingga berasal dari masa pemerintahan Ratu Suhita di Majapahit. Dalam cerita ini, Anak Jingga sejajar dengan Bre Wirabumi, penguasa Kedaton Timur yang berperang melawan Majapahit. Kalau kita mengikuti tafsiran ini, berarti Gajah Mada yang disebut sebagai anak Patih Lugender baru muncul setelah masa kejayaan Majapahit. Namun, berbagai prestasi dan kakawin Nagara Kertagama memberikan bukti otentik bahwa Gajah Mada justru berperan penting di awal dan masa kejayaan Majapahit, terutama di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Yang menarik dari kitab Abad Arung Bondan adalah pernyataan bahwa Gajah Mada adalah anak dari seorang Mahapatih. Sayangnya nama Patih yang jadi ayah Gajah Mada masih belum jelas. Karena dalam kisah-kisah tradisional nama tokoh-tokoh sering berganti-ganti. Ini terjadi karena cerita-cerita tersebut diceritakan berulang kali dalam beberapa periode yang berbeda. Jadi ada banyak lapisan dalam sejarah yang bisa tetap kita gali lebih dalam. Dan catatan yang terakhir berasal dari para raton. Kata Rajasa Jayawadarna atau yang lebih dikenal dengan Raden Wijaya dalam para raton memiliki beberapa pengikut setia yang selalu mendampinginya. Mereka inilah yang mendampingi Raden Wijaya saat pengungsian dan berperan penting dalam membuka hutan trik yang jadi cikal bakal berdirinya Majapahit. Beberapa pengikutnya antara lain adalah Lembu Suro, Nambi, Ranggalawen, dan Gajah Pagon. Dalam kisahnya ada satu pengiring Raden Wijaya bernama Gajah Pagon. Dia terluka di pahanya karena terkena tombak saat berperang melawan pengikut Jaya Katuang dari Kediri. Meskipun terluka, Gajah Pagon tetap bertahan dan melawan orang-orang Kediri yang mengejar rombongan Raden Wijaya. Setelah berhasil menghalau tentara Kadiri, rombongan Raden Wijaya masuk ke hutan di daerah Telaga Pager. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke desa Pandakan, di mana mereka disambut oleh kepala desa bernama Macan Kuping. Di desa ini, Raden Wijaya disuguhi kelapa muda dan setelah dibuka ternyata berisi nasi putih, sebuah hidangan yang mengejutkan dan menyegarkan. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Pulau Madura, di mana mereka berencana meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Sayangnya karena luka yang dideritanya, Gajah Pagon terpaksa harus ditinggalkan di desa Pandakan. Kisah ini menunjukkan betapa besar pengorbanan dan kesetiaan para pengikut Raden Wijaya dalam membangun sejarah Majapahit. Mengenai tokoh Gajah Pagon, kitab para raton menyatakan Gajah Pagon tidak dapat berjalan, berkata Raden Wijaya. Penghulu desa Pandakan saya titip seorang teman, Gajah Pagon ini tidak bisa berjalan, agar ia tinggal di sini. Berkatalah orang Pandakan,
Hal itu akan membuat buruk tuanku jika Gajah Pagon ditemukan di sini. Sebaiknya jangan ada pengikut tuanku yang diam di Pandakan. Seyogyanya ia berdiam di tengah kebun, di tempat orang menyambit rumput ilalang. Di tengah-tengahnya dibuat sebuah ruangan terbuka dan dibuatkan gubuk. Sepi, tak ada orang yang tahu. Orang-orang Pandakan membawakan makanannya setiap hari. Gajah Pagon lalu ditinggalkan di situ. Gajah Pagon tidak diceritakan lebih lanjut dalam kitab Pararaton, tapi bisa kita tafsirkan bahwa ia berangsur-angsur sembuh dari lukanya. Ada kemungkinan juga bahwa ia menikah dengan putri kepala desa Macan Kuping. Setelah Macan Kuping meninggal, Gajah Pagon mengambil alih jabatan sebagai kepala desa. Sementara itu, Majapahit pun berdiri dengan Raden Wijaya sebagai rajanya. Di momen itu, semua pengikut setia Raden Wijaya mendapatkan posisinya masing-masing. Meski ada yang merasa kurang puas dengan kedudukan yang diberikan, namun Gajah Pagon tetap setia menjalankan tugasnya sebagai kepala desa Pandakan. Tafsiran ini selanjutnya menyebutkan bahwa Gajah Pagon memiliki seorang putra dari pernikahannya dengan Putri Macan Kuping. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi sosok yang gagah dan diberi nama Gajah Mada. Dia lahir dan dibesarkan di desa Pandakan, di mana ayahnya memberikan pendidikan kewiraan. Nama desa Pandakan kemungkinan terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Pandakan, salah satu kecamatan di utara Malang. Jika ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa Gajah Mada lahir di Jawa Timur, tepatnya di dataran tinggi Malang, yang menjadi daerah awal mengalirnya Sungai Berantas. Di awal berdirinya Majapahit, satu-satunya orang yang cukup disegani dan menggunakan nama gajah adalah Gajah Pagon. Jika Gajah Pagon terkenal pada masa pemerintahan Raden Wijaya, maka Gajah Mada mulai dikenal luas pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Kisah ini menunjukkan bagaimana keturunan dan sejarah saling terkait dalam pembentukan Majapahit yang megah. Baik, cukup sekian dan terima kasih.